Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Gunung Merapi erupsi, hujan abu sampai ke Padang Panjang. Jalan protokol dan bank pemerintah daerah di Painan masih belum ramah untuk akses penyandang disabilitas. Rumah sakit kembalikan biaya berobat, hingga pemilik tanah menyegel sekolah unggul. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Gunung Merapi, Kamis siang semburkan abu vulkanik yang mengakibatkan terjadinya hujan abu di daerah Padang Panjang. Dari pantauan pos pengamatan Gunung Api Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, angin bertiup ke arah timur dan barat daya. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, terjadi 6 kali letusan dan 33 hembusan dengan ketinggian kolom abu 400 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Aktivitas Gunung Merapi hingga saat ini masih terpantau pos pengamatan Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi. Sejak Kamis, pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 siang, terjadi 6 kali letusan dan 33 kali hembusan. Pos pengamatan Gunung Api Merapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat angin bertiup ke arah timur dan barat daya. Ada letusan dengan ketinggian kolom itu 500 meter di atas permukaan puncak dan arah abu teramati berwarna putih hingga kelabu. Untuk arah angin terpantau ke arah barat daya barat. Untuk jumlah letusan itu terpantau sebanyak 85 kali letusan dan 390 kali hembusan. Untuk saat ini status masih waspada atau level 2 dengan rekomendasi tidak boleh masuki radius 3 km dari puncak. Penyidik Bumi Madya ini menjelaskan bahwa gempa tektonik yang terjadi Rabu siang dengan magnitudo 2,5 yang berpusat di Kota Padang Panjang tidak ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Sebetulnya sih menurut pengalaman kami biasanya justru gempa-gempa tektonik yang memicu aktivitas vulkanik, tapi itu tidak semua gunung, itu sangat jarang sekali. Hanya gunung-gunung tertentu yang biasanya mencirikan karakteristik seperti itu. Status waspada dikeluarkan berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi nomor 1385 pada 3 Agustus 2011 perihal peningkatan status Gunung Merapi. Dari status normal atau level 1 menjadi waspada atau level 2. Untuk itu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pengunjung dan wisatawan tidak diperbolehkan mendaki, mendekati, atau beraktivitas apapun di Gunung Merapi pada radius 3 km dari kawah atau puncak karena kawah sebagai pusat letusan dan sumber keluarnya gas vulkanik yang membahayakan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dua korban erupsi Gunung Merapi, Zafirah Zahrim, perempuan, dan Ahmad Firman, laki-laki, masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Keduanya mengalami luka bakar cukup serius, serta gangguan pernapasan. Mereka berdua dirujuk ke RSUP M. Jamil di Padang dari Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi karena luka bakar yang diderita cukup parah. Zafirah mengalami luka bakar hingga 45% dan saat ini masih dirawat di ruangan ICU. Selain luka bakar yang dideritanya, Zafirah juga mengalami gangguan dan infeksi saluran pernapasan. Korban lainnya, Ahmad Firman, juga mengalami luka bakar. Namun saat ini kondisinya sudah cukup stabil.
ada sedikit harus perbaikan elektroniknya dan sebagainya. Kemudian yang masih menjadikan masalah adalah infeksinya yang kita. Rencana lanjutan adalah kita perbaiki segala seperti infeksinya, kemudian parameter-parameter yang jelek gitu kan. Harus baiki, dan ada selanjutnya akan dilakukan tracheostomi. Kita tentu berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan layanan kepada pasien erupsi Gunung Merapi ini. Saat ini melihat kondisi ada 2 pasien yang saat ini 1 pasien kita rawat di ICU karena memang keadaannya memang memerlukan perawatan ICU, dan kita sudah bentuk tim. Yang satu lagi kondisi stabil. Untuk merawat korban secara optimal, Rumah Sakit M. Jamil membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa orang dokter untuk menangani kedua pasien korban erupsi Marapi. Alfisyah melaporkan dari Padang. Kasus kapal mati mesin di laut lepas kembali terjadi di Mentawai. Kali ini menimpa Inas, nelayan yang berusia 42 tahun. Inas diselamatkan tim SAR setelah terombang-ambing di laut lepas selama hampir 7 jam. Rabu pagi, bapak 3 anak ini berlayar dari Tua Pejat ke perairan Baru Tongga yang berjarak sekitar 5 mil dari Tua Pejat untuk mencari ikan. Belum sampai di tujuan, tiba-tiba mesin kapalnya mati karena ruang mesinnya kemasukan air. Inas berhasil menutup saluran air yang masuk ke kapalnya. Tapi naas, mesin kapalnya digenangi air dan tak bisa lagi dinyalakan. Inas pun terombang-ambing di laut lepas seorang diri. Inas tertolong melalui sebuah kapal kecil berpapasan dengan kapalnya. Apa kena masin Pak? Belum masuk air ya? Belum masuk air Pak. Jadi nama Pak siapa Pak? Inas. Inas ya Pak. Umur Pak? Kita berdua. Kita berdua ya Pak. Jadi tadi dari mancang dari Tepecat Pak? Iya. 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 Tim SAR yang memperoleh kabar itu menurunkan personilnya ke lokasi. Saat ditemukan, tim SAR pun mengevakuasi Inas dan kapalnya. Inas dinaikkan ke RIP atau Rigid Inflatable Boat, sebuah perahu dari karet yang memiliki kinerja dengan kapasitas tinggi. Sedangkan perahunya ditarik dengan kapal yang sama menuju Pelabuhan Tua Pejat. Kapal mati mesin di sekitaran Kepulauan Mentawai, di mana Basarnas Mentawai menerima informasi pada pukul 15.30. Kapal nelayan tersebut terombang-ambing di perairan Mentawai dari pukul 9 pagi sampai saat survivor ditemukan. Survivor ditemukan pada pukul 16.00 oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI AL, kemudian Polairut. Kejadian yang berulang seperti ini menjadi pertanda jika Syah Bandar Mentawai tak bekerja optimal. Pasalnya, salah satu tugas kantor ke Syah Bandaran adalah mengawasi kelai kelautan kapal. Safatul Ulum melaporkan dari Mentawai. Gerah dengan kehadiran buaya di permukiman, warga di Nagari Sasa nekat menangkapnya. Aksi mereka direkam warga lainnya, dan video itu menyebar di media sosial. Buaya ditangkap dengan peralatan manual seperti tali dan tongkat pengait. Awalnya, seorang warga menjerat mulut buaya dengan tali kapal. Setelah terjerat, warga pun menariknya beramai-ramai agar mulut buaya terikat tali. Melihat mulutnya terjerat, warga lain pun memberanikan diri mengikat kaki dan ekor buaya. Secara perlahan tapi pasti, menggunakan pengait, ekor buaya berhasil dililit dengan tali. Yakin dengan kondisi buaya yang tidak akan meronta, warga pun menariknya beramai-ramai ke daratan. Buaya air tawar sepanjang hampir 4 meter itu berhasil ditarik ke daratan dan menjadi tontonan warga. BPBD Pasaman Barat mengevakuasi buaya ke hutan Taman Satwa dan Rabu malam
BKSDA Sumatera Barat membawanya ke Padang. Menurut warga, buaya yang akan ditangkap awalnya berjumlah 2 ekor. Namun 1 ekor gagal ditangkap karena kabur. Pejabat sementara Wali Nagari Sasak Rana Pasisia Noveri Prima Putra mengatakan masyarakatnya was-was dengan kerapnya buaya menampakkan diri di sepanjang aliran sungai Batang Sasak karena banyak masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai. Ada dermaga yang bersandarnya kapal nelayan, sehingga ketika buaya tersebut mendarat nampak oleh nelayan ditangkap. Kebetulan buaya tersebut ada 2 ekor, satu berukuran 6 meter, ketika ditangkap bisa melepaskan diri. Yang kedua sepanjang 3,8 meter, kebetulan tidak melawan sehingga dapat ditangkap oleh warga. Buaya tersebut sangat banyak sekali dan sangat meresahkan bagi warga yang berada di sepanjang aliran sungai. Masyarakat berharap BKSDA Sumatera Barat bisa menangkap buaya yang kerap muncul di sekitar permukiman di Nagari Sasak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.